Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera ada di dalam hati setiap kita yang menyaksikan ibadah ini. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua tidak lepas dari kemurahan-Mu yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami ini Tuhan hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakan kami untuk kami masuk lebih jauh lagi di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami menanti di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan bawa kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan. Mari saudara, setiap kita yang merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, lebih sungguh-sungguh katakan pujian ini dari Allah. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, biarlah kami selalu berada dalam hadirat-Mu. Biarlah kami lebih dekat padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi,
lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, amin. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, mari sembah Dia. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan, ku mengasihi-Mu. Biarlah kami terus mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Mari sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Amin. Kau bawaku terbang tinggi. Haleluya. Melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali. Sekali lagi saudara katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, kita percaya bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita mampu melewati setiap badai hidup. Amin saudara. Mari, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami mau setia untuk melayani-Mu Tuhan, setia bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, seperti wanita mengurapi, seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang harus kami puja, sembah, dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang telah mengaruniakan keselamatan hidup kekal kepada kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami sudah diberi kesempatan lagi beribadah. Kami boleh memuji, menyanyikan nyanyian pujian tertuju kepada Engkau saja. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus urapi kami semua agar apa yang kami dengar menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus
Kami mengucap syukur buat kesempatan mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bersama istri saya sampaikan shalom, sukacita, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Esau dan Yakub ini. Tentang sifat Yakub, sifatnya Esau. Bahkan kita akan mendengarkan apa saja yang Yakub alami sampai dia menjadi seorang yang menerima berkat sulung. Kita akan baca lebih dahulu Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Ya. Seorang yang suka tinggal di padang. Dia suka tinggal di padang, berburu binatang, daging, itu Esau. Ya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yakub itu tenang. Suka apa? Yang suka tinggal di kemah. Di kemah. Ya, sekian. Jadi digambarkan Yakub ini adalah kehidupan yang tenang. Tinggalnya selalu di kemah. Apa yang dia buat? Ya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Apakah dia cuma duduk-duduk? Apakah dia cuma melakukan sesuatu yang juga tidak berguna? Ya. Saya kira tidak. Tapi Yakub ini sedang mengadakan hubungan dengan Tuhan. Yakub sedang menanti-nantikan penggenapan firman yang diucapkan oleh Tuhan langsung kepada ibunya, yaitu bahwa nanti dia akan menjadi yang terdahulu, walaupun dia sekarang adalah orang yang terkemudian. Ya, itulah yang membuat Yakub senang duduk di hadirat Tuhan, tenang di hadirat Tuhan. Dia menanti-nantikan penggenapan firman Allah atas hidupnya. Kapan ya kira-kira hal itu akan terjadi? Yakub menunggu waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Inilah waktu kita belajar bagaimana menjadi seperti Yakub. Dia tekun, dia sabar, dia menantikan Tuhan. Di dalam menantikan Tuhan, dia diberi kesanggupan, kekuatan untuk tidak bertindak ceroboh sampai saatnya Tuhan sendiri yang melakukannya dan membuat Yakub menangkap waktu kesempatan yang baik. Dia ambil alih hak sulung, kedudukan sulung, berkat sulung yang sangat diimpikan oleh Yakub. Puji Tuhan. Ketika kita baca satu waktu, ya, Yakub ini masak sup kacang merah. Nah, inilah waktunya. Itu digunakan oleh Yakub, kesempatan yang baik itu. Coba kita baca dulu Kejadian pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, Ya. dua bangsa ada dalam kandunganmu. Ya. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Ya. Dan anak yang tua Ya. akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya. Jadi nubuatan ini dipegang kuat-kuat oleh ibunya. Dan ibunya yang menceritakan Yakub tentunya ini juga memegang kuat-kuat firman Allah. Dia yakin Tuhan itu tidak pernah dusta. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang menunggu pertolongan Tuhan, penggenapan firman Allah atas hidup saudara, mungkin saudara dalam keadaan terjepit, mungkin saudara dalam mau bertindak untuk sesuatu hal, dan saudara sudah nunggu kapan ya waktunya yang terbaik untuk bertindak. Dan saudara membaca Alkitab, ada jawaban firman Tuhan itu buat Anda. Maka yang harus Anda lakukan adalah
tunggu waktunya Tuhan. Kalau firman sudah disampaikan, itu berarti Tuhan tak pernah dusta. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang Dia sudah ucapkan. Dia tidak tarik. Ya, hanya kita perlu bersabar menunggu waktunya Tuhan. Karena pengkhotbah mengatakan, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semua ada waktunya. Alkitab dalam pengkhotbah 3 mengatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ya, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Semua ada waktunya. Untuk apapun di dunia ini ada waktunya. Tapi waktu yang terbaik adalah waktu dari Tuhan. Tuhan berkata kepada kita melalui pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Coba baca itu pengkhotbah 3 ayat 11. 11a saja, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Sekian. Karena itu pemazmur mengingatkan kita, nantikanlah Tuhan. Tunggu Tuhan. Ikuti segala jalannya. Itu nasihat pemazmur, Mazmur 27 ayat 14 dan Mazmur 37 ayat 34. Dua ayat ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, Ya. nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Itu nasihatnya. Kuatkan, teguhkan hatimu, tunggu waktunya Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong pasti tepat waktu. Ya. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan Nantikanlah Tuhan. dan tetap ikutilah jalannya. Nah, ikuti terus. Jangan putus. Ya. Jangan saya sudah nunggu 1 tahun, tak dijawab, 2 tahun, belum ada penggenapan dalam hidup saya, 3 tahun, belum. Sampai kapan ya Tuhan? Tak sabar. Lalu kita melakukan satu tindakan yang terlalu ceroboh. Akibatnya, orang yang ceroboh tergesa-gesa itu bisa merugikan diri sendiri. Makanya Mazmur mengatakan, nantikan Tuhan, jangan ceroboh. Ya, banyak orang ceroboh dalam masuk nikah, dalam mengambil langkah untuk bisnisnya, ambil langkah untuk mengatur ini, mengatur itu. Kalau kita ceroboh, tidak tunggu sabar waktu yang terbaik dari Tuhan, kita bisa mengalami kerugian. Dan kerugiannya banyak, ruginya banyak. Ya, penyesalan. Orang karena pikir saya gadis yang sudah mulai berusia, jadi ya siapa saja nawarin diri untuk menjadi suami, oke lah. Tapi setelah masuk menikah, banyak air mata penyesalan. Ini karena tindakan ceroboh. Tidak tunggu saat yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Memang dalam menantikan Tuhan, dalam menunggu waktu Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, itu adalah masalah yang sangat tidak enak. Siapa suka menunggu? Ya. Menunggu itu tidak enak. Kita berjanji kepada teman kita, aku nunggu kamu ya. Jam berapa kamu datang? Jam 12. Oke, saya tunggu. Lewat jam 12 belum datang. 12:30, jam 1, 1:30 belum datang. Apa yang terjadi? Gelisah. Ya, mungkin begitu, seperti itu kita menunggu jawaban Tuhan digenapkan. Firman Allah digenapkan dalam hidup kita, apa yang kita pegang sebagai janji Tuhan.
Jadi buat Yakub ini sebetulnya dia membutuhkan menunggu waktu Tuhan digenapkan dalam hidupnya itu dengan sabar. 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 Kalau menunggu itu perlu sabar. Ya enggak? Sabar. Ya. Nunggu orang itu sabar. Nunggu Tuhan berbuat sesuatu sabar. Jadi seperti petani. Petani yang menanam, dia tekun menunggu sampai apa yang ditanam itu mencapai hasil, berbuah. Memerlukan waktu. Itu sama dengan halnya seorang petani menunggu waktu. Kalau kita menunggu pertolongan, itu rasanya tidak sabaran kita ini. Tapi ada pelajaran dari petani. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 7. Bagaimana petani ini menunggu hasil panen sampai ayat 11 ya bacanya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabar sampai pada waktunya Tuhan datang. Kita disuruh sabar. Ya, mungkin saat ini kita menderita. Mungkin saat ini kita hendak melakukan sesuatu, tapi sabar seperti menunggu kapan ya Tuhan datang. Dari dulu Tuhan bilang mau datang, sampai hari ini tidak datang. Alkitab kok tidak berubah. Zaman saya belum lahir di dunia, Alkitab ini belum berubah sampai sekarang. Terjemahnya saja dibaharui. Isinya tidak berubah. Kita wahyu beberapa kali Tuhan mengatakan aku datang segera, datang segera. Segeranya kapan? Sudah 100 tahun. Sampai hari ini belum datang. Nah, sabar kata firman Tuhan sampai Tuhan datang. Terus sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur. Nah, itu dia sabar sampai turun hujan musim gugur. Nah, terus dan hujan musim semi. Ya, dia harus sabar sampai waktu-waktu musim-musim itu. Terus kamu juga harus bersabar. Ya. Dan harus meneguhkan hatimu. Kamu harus juga bersabar, teguhkan hatimu. Sabar dan teguhkan hati. Kita juga harus sabar. Yakub harus sabar. Petani harus sabar. 5 darah bodoh, 5 darah bijak harus sabar. Jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3 harus sabar. Sabar bertekun. Terus dibaca. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Terus saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Ya. Dan saling mempersalahkan. Jangan saling menyalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Supaya kita tidak mendapat hukuman. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada hakim. Kalau kita sedang merasa diperlakukan tidak adil, kita sedang menuntut keadilan, kita menunggu keadilan itu, sabar. Karena nanti ada hakim yang mengadili apa yang manusia lakukan itu. Ya, terus saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ada banyak nabi-nabi zaman dulu menderita, tapi mereka sabar. Terus yang telah berbicara demi nama Tuhan. Iya, terus sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Berbahagialah orang yang sabar. Amin. Terus yaitu mereka
yang telah bertekun. Nah, bertekun, sabar itu. Tekun. Ya, terus Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub itu mengkemai menderitanya luar biasa. Ya, orang kaya, terkaya di negerinya, tiba-tiba ditimpa kesusahan, jatuh miskin, 10 anaknya meninggal dunia. Dia pikir, saya ini sudah takut Tuhan, sudah suka mendirikan mezbah buat anak-anak saya, memohonkan pengampunan buat anak-anak kalau dia sudah habis pesta. Lah kok saya bisa kena begini? Tapi Ayub tidak mundur, Ayub tetap tekun mengikut Tuhan. Ketika seluruhnya hartanya selesai habis, anaknya mati 10, bayangkan saudara, 10 mati, 10 peti mati di rumahnya. Tapi apa yang dia buat? Dia sujud. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Omong ini enak saudara, tapi Ayub mengalami itu sulit. Bisa dibayangkan ya, 1 orang saja keluarga saudara meninggal dunia, sedihnya bukan main. Ini 10 plus kekayaannya habis. Tapi coba baca terus selanjutnya. Ketika Ayub tekun, sabar. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan Pada baginya. akhirnya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Terus? Karena Tuhan Maha Penyayang Ya. dan penuh belas kasihan. Itulah sebabnya kita harus sabar. Yakub harus sabar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, sangat penyayang. Nah, Ayub menderita luar biasa itu, kan main dia. Ketika Ayub, orang yang paling takut Tuhan, hidup di negeri di mana orang-orang semua tidak ada yang mengalahkan dia dalam hal kekayaan. Kemudian iblis tidak suka kalau kita hidup takut Tuhan, kita hidup benar, mau hidup kudus. Iblis sudah suka. Dia menghadap kepada Tuhan, dia naik ke sorga, masih bisa keluar masuk, tapi nanti satu waktu dia tidak ada kesempatan lagi keluar masuk sorga. Dia lapor. Lalu Tuhan bilang, lihat hambaku itu namanya Ayub, lihat. Memangnya kenapa? Dia takut engkau, dia hormati engkau, dia menyembah engkau, dia memuja engkau. Itu si penuduh, si pendakwa. Karena engkau membentengi dia dengan segala kekayaan, coba cabut itu pagar. Dari bacaan ini saya perhatikan bahwa orang yang dimiliki Tuhan, yang memiliki Tuhan, yang takut Tuhan, tidak semena-mena iblis itu bisa korek masuk. Ada perlindungan bagi orang yang takut Tuhan. Amin. Ada penjagaan yang ketat dari Tuhan. Dia tidak bisa semena-mena menjamah. Apa saudara milik Tuhan? Pertanyaan saya, apakah kita jadi orang Kristen, kita beragama, atau kita milik Tuhan yang sudah dibayar mahal dengan darah? Tuhan yang balas, Tuhan bayar dengan sengsara di atas kayu salib. Tidak mungkin dia mau lepaskan begitu saja. Dia sudah bayar harga darah
darahnya sendiri. Coba kita baca sedikit ya tentang Ayub. Itu ada nyanyian, tak sehelai rambut gugur kalau tidak diizinkan Tuhan. Ayub pasal pertama, ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya, Orang itu saleh dan jujur. ya. Ia takut akan Allah Ini katakan takut akan Allah. Terus, dan menjauhi kejahatan. oh sangat suci, takut berbuat jahat. Terus, Ia mendapat 7 anak laki-laki ada 7 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, Ya, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya. "Dari perjalanan mengelilingi dan Dari menjelajah bumi." perjalanan mengelilingi bumi ini. Terus, Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? yo, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan Saleh, jujur." Jujur. Ini sekarang banyak orang tidak jujur ini. Ini saleh dan jujur. Ya. Terus, Yang takut akan Allah takut akan Allah, dan menjauhi menjauhi kejahatan. kejahatan. Terus, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" ini kan pendakwah. Orang itu takut Tuhan karena dia diberkati. Coba, nah, ayo. Terus, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, ya, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. ya." Terus, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Sekarang silakan ada di tangan kuasamu. Kalau Tuhan tidak serahkan, Ayub tidak tersentuh. Ya, Ayub tidak tersentuh. Sekian. Ya. Jadi ketika anaknya 10 mati, kekayaannya habis, bahkan timbul gatal-gatal borok seantero tubuhnya. Istrinya bilang begini, "Masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Masih bertekun? Ayo, kutuki Allah itu, matilah." Ini istri yang kurang baik nih. Suaminya bertekun, walaupun dalam keadaan begitu, malah dia suruh dia bunuh diri, mati, ya, mengutuki Allah. Coba baca itu, ya, Ayub pasal yang kedua, ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya. "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" Nah, jadi Ayub ini sangat sabar, bertekun dalam penderitaan. Menunggu, dia tahu, Tuhan, aku tidak berbuat dosa. Hatinya tidak menuduh dia walaupun dituduh oleh iblis.
Dia sabar nunggu. Pasti Tuhan bela aku. Pasti Tuhan membuat indah pada waktunya. Terus, kutukilah Allahmu dan matilah. kutukilah Allahmu dan matilah. Jawab Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, kamu ini kayak orang gila saja. Sekian. Ya. Adakah kami harus terima yang baik saja, yang buruk tidak? Kira-kira seperti itu orang yang bertekun dalam penderitaan dibandingkan Ayub dengan Yakub. Yakub itu cuma menunggu penggenapan firman menjadi orang sulung, anak sulung. Penderitaannya Ayub dengan Yakub beda. Yakub menderita nunggu kapan ya. Tapi dia tidak bosan juga, dia bertekun di kemah terus dalam hadirat Tuhan. Doa, kapan ya Tuhan waktu yang terbaik untuk saya. Ya. Tapi Ayub menderita. Nah, dibandingkan petani, Ayub masih lebih menderita. Menunggu waktunya Tuhan pemulihan dalam hidupnya. Kalau petani nunggu hasilnya panen, dia sabar. Tapi Ayub, saya juga tidak tahu penderitaan saudara yang apa saudara alami. Tapi kalau sabar, bertekun, tunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah yang tadi kita baca, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk saya sangat yakin Tuhan akan menolong kita manusia dalam masalah pandemi COVID ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang masa sulit, tapi kita harus keluar jadi pemenang dengan ketekunan, sabar menunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik, bukan kita. Ya. Kapan ya Tuhan datang? Nah, jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3, kapan ya Tuhan datang, kapan? Mereka harus tekun menunggu kapan Tuhan datang. Ini masih lebih ringan dibandingkan Ayub. Yakub sama, jemaat Philadelphia sama, sabar menunggu waktu Tuhan, kapan Tuhan datang. Mereka bertekun. Jadi menunggu Tuhan datang, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu pemulihan, dibutuhkan kesabaran, menunggu penggenapan firman itu artinya. Seperti Yakub halnya. Kapan itu firman yang diucapkan kepada ibu saya, janji Tuhan bahwa nanti yang adiknya itu akan jadi tuan atas yang kakaknya. Dibutuhkan kesabaran. Ya, sabar menunggu. Cerita dalam Matius 25, 5 darah bodoh, 5 darah yang bijak. Dua-duanya, baik yang bodoh maupun yang bijak itu sabar tunggu sampai ngantuk, sampai tidur. Nah, tapi di tengah-tengah tidur mereka tengah malam, datanglah Tuhan tengah malam mempelai itu. Mempelai laki-laki datang, song-songlah. Oh, jadi Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki bagi gereja Tuhan yang siap, yang kudus, yang tidak bercela, yang penuh dengan minyak. Ada Roh Kudus yang penuh melimpah.
Ketika suara itu datang, song-songlah mempelai sudah datang. Terbangun 10 darah. Baik bodoh, bijak, semuanya bangun. Tapi alangkah terkejut si bodoh. 5 darah bodoh ini. Dia memeriksa pelitanya. Sudah redup-redup, hampir padam. Di tengah malam gelap, tanpa pelita, tidak mungkin. 5 serentak berkata kepada yang 5 bijaksana itu, tolong kasih minyaknya sedikit ya. Yang bijaksana menjawab, tidak cukup buat saya dan buat kamu. Pergilah beli minyak. Sementara mereka pergi beli, yang 5 bijaksana ini masuk melalui pintu yang dibukakan. Please, silakan masuk, turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dalam pesta nikah, Wahyu 19 mengatakan, berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ini semua firman Tuhan yang akan digenapkan, sama seperti Tuhan berbicara melalui ibunya Yakub kepada Yakub itu. Sama, Tuhan akan datang, itu firman Tuhan. Segera akan datang, itu firman Tuhan. Kapan penggenapannya? Ya kita tunggu. Sabar. Tapi jangan berlaku bodoh seperti 5 darah bodoh, tidak menyediakan waktu, siap, sedia, walaupun tidur. Yang bicara itu walaupun tidur, tapi dia tidur tapi hatinya bangun, kata Alkitab. Tidur tapi dia berjaga. Sekarang ini boleh kita menikmati makan, minum, boleh, silakan. Boleh makan-makan, boleh. Boleh senang-senang, boleh. Tapi berjaga-jaga. Sebab dosanya manusia zaman akhir dekat datangan Tuhan, kata Tuhan, persis seperti zamannya Nuh, makan, minum, kawin. Itu dosa zaman akhir. Makan, minum, kawin, mengawin. Zamannya Nuh juga begitu, sesukanya siapa yang mau. Gadis itu pokoknya saya cantik ya sudah ambil. Sekarang juga seperti itu kembali. Nanti tidak cocok ya cerai lagi. Nah, dosa makan. Gugurnya, kesulungannya Adam. Adam itu anak sulung, tidak ada kakaknya dia. Diciptakan cuma Adam, single. Ya. Injil Lukas mengatakan silsilah Tuhan Yesus itu akhirnya melalui Adam, anaknya Adam, anak Allah. Adam itu anak sulung. Apa yang membuat Adam jatuh dari kesulungan? Apa? Persoalan apa? Persoalan makan. Perut. Ada orang begitu pentingkan makan, perut, makan, perut. Apa enggak boleh makan? Boleh. Tapi ada orang begitu, kalau enggak makan rasanya itu rugi. Enggak makan ini saya rugi. Makan. Dosanya Adam. Lepasnya sulungnya Esau. Soal apa? Soal makan. Sup apa? Sup kacang merah. Gugur. Makan. Ya. Dan akhir zaman, gugurnya banyak anak sulung.
Itulah orang Kristen, anak Tuhan yang telah dipenuhi dengan karunia sulung roh, gugur soal makan. Tapi anak sulung Yesus Kristus itu anak sulung, kata Ibrani 1 ayat 6. Ketika ia mengutus anaknya yang sulung ke bumi. Siapa itu? Yesus. Yesus anak sulung yang tidak gugur. Soal makan. Bahkan lebih dari itu. 3 kali cobaan itu. Dia puasa 40 hari, 40 malam, laparnya luar biasa. Datanglah si pencoba itu berkata, jadikanlah batu jadi roti kalau engkau itu anak Allah. Nomor 1 itu soal makan. Tapi tidak gugur anak sulung ini. Dia bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari roti hidup, sabda Allah, firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kalau itu yang kita utamakan, firman Allah dalam kehidupan kita, kita tidak akan gugur. Itu sama halnya Yakub. Yang dia ingat terus itu, aku akan jadi yang terdahulu, aku akan jadi yang sulung, aku akan jadi tuan. Yang diperhatikan terus itu firman Tuhan. Jadi kita mesti hati-hati di zaman akhir ini soal makan. Bukan tidak boleh makan, boleh. Tapi jangan oleh karena makan kita korbankan kesulungan itu. Korbankan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan. Ya. Dia mesti sabar. Akhirnya 5 darah bodoh datang. Ketuk pintu. Sudah kunci. Suara dari dalam bilang apa? Nyala, aku tidak kenal kamu. Mereka tidur, sama-sama tidur. Anak Tuhan yang baik tidur, anak Tuhan yang baik tidur, anak Tuhan yang tidak baik tidur, semua tidur. Pendeta yang baik dan pendeta yang tidak baik, sorry ya, ada itu memang. Kita ini tidak baik, tapi Tuhan, kami mau jadi baik. Biarlah diperbaiki terus hidup kita. Ya. Itu. Semuanya kita boleh nunggu Tuhan datang kapan ya, ngantuk mungkin kita. Tapi pasti satu waktu digenapi. Kapan? Mungkin ketika kita tidak berjaga. Makanya kita harus berjaga. Penuh dengan Roh Kudus. Ada minyak reserve-nya, ada cadangan minyak. Sehingga ketika mempelai itu datang, pelitanya sudah mau mati, ditambahi minyak. Jadi dia bisa jalan tanpa dalam kegelapan. Tunggu lebih lama. Ada lagu itu, tunggu lebih lama lagi. Kapan tunggunya? Waktu Lazarus sakit, mereka 3 bersaudara saling mengasihi. Tapi Lazarus sakit, hampir mati. Dikirimlah kabar kepada Tuhan, Guru, itu Lazarus sedang sakit, sudah mau mati, datanglah ya, tolong sembuhkan ya.
tidak ada jawaban. Apa beritanya nyampe atau tidak ya? Apa doa saya didengar Tuhan tidak ya? Aku sudah berdoa 1 tahun, sudah berdoa 2 tahun buat suamiku, Pak Pendeta, tapi dia tidak bertobat. Sudah doa 3 tahun, 4 tahun. Saya bilang itu sedikit kalau 4 tahun, 5 tahun. Saya pernah melayani seorang bapak yang ibunya itu, istrinya itu berdoa 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dia berdoa. Suaminya tidak pusing, tidak dikasih ongkos nafkah hidup, tidak tahu juga bagaimana hidup ibu ini. Ini cerita yang betul. Ya. Tapi ibunya sangat rohani, takut Tuhan, melayani Tuhan. Sabar dia sampai Tuhan menjawab doanya. 20 tahun tunggu penggenapan firman Allah. Satu waktu cucunya umur 4 tahun dipakai Tuhan mulutnya. Anak umur 4 tahun bisa dipakai Tuhan? Bisa. Binatang saja bisa dipakai Tuhan. Petrus ingat, lah itu ayam jago sudah keringati aku. Memang Tuhan sudah bilang kok, sebelum ayam berkokok aku sudah menyangkal 3 kali. Keledai pilih yang ngomong, terus malah dipukuli. Keledai, kenapa kamu dipukul ya? Si pilih yang bodoh lagi ini diajak omong sama keledai, dia menjawab keledai juga, dia lupa. Ya, bisa. Anak ini cucu 4 tahun omong, Opa, kapan Opa pergi gereja? Opa ke gereja? Lah iya tidak, Opa sama Oma ke Oma punya gereja. Anak umur 4 tahun dipakai Roh Kudus negor sama opanya, tertempelak, kaget dia. Sepertinya dia sadar dan dia berkata, ya Opa juga ke gereja, tapi betul-betul minggunya yang akan datang itu dia datang di gereja daripada Oma ini, dari cucu. Dia datang dan hari itu dia maju ke depan di altar call, menyerahkan hidup. Dia tertemplak oleh firman Tuhan dan dia bertobat, menangis, dia menyerahkan hidup. Dan 1 tahun waktu dia diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, bayar. Tiga hari sebelum Tuhan panggil dia, saya diizinkan melayani. Sebelumnya sudah memang sering saya melayani dia. Kalau saya lama tidak datang, terus saya datang, dia pasti bilang, kenapa lama sekali tidak datang? Loh, baru minggu lalu saya datang toh. Iya, tapi ini terlalu lama. Ya sudah, nanti saya datang 3 hari. Jadi rumah sakit. Sakitnya apa? Perutnya kembung besar, pankreasnya, empedunya, hatinya rusak semua. Rusak karena minum, mabuk. Dirusak karena dosa. Ya.
Akhirnya apa? 3 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, saya datang menyanyi. Saya senang menyanyi sama dia. Lagu yang saya nyanyikan itu saya masih ingat. Tuhan selalu ampuni, ini lagu lama, dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Dia bilang, ya, saya sangat tenang, damai. Saya siap, Tuhan panggil, siap. 3 hari kemudian betul Tuhan panggil. 1 tahun dipergunakan untuk sungguh-sungguh bertobat. Tapi istri menunggu waktu firman Allah digenapkan 20 tahun. Tidak enak, saudara. Ya. Marta dan Maria sudah ngiring kabar Yesus tidak muncul. Tuhan sengaja tinggal 2 hari sampai Lazarus mati. Kalau Marta mau, Marta punya waktu dan Maria punya waktu. Hari ini aku kasih kabar, langsung hari ini juga Yesus datang sembuhkan, karena ini sudah gawat, sudah krisis. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang. Firman Tuhan katakan dia sengaja tinggal lagi 2 hari sampai Lazarus mati. Baru dia bilang, ayo sekarang mari kita ke Lazarus sedang tidur. Orang yang mati dalam Tuhan itu tidur. Kapan dia bangun? Waktu sangkakala Allah bunyi. Yang hidup sungguh-sungguh, yang takut Tuhan, yang hidupnya benar, dia dibangkitkan Tuhan pada kebangkitan yang pertama. Pada waktu Tuhan datang. Itu tidur. Tapi si Marta mendapat kunjungan Tuhan. Ya, kalau engkau ada pada waktu itu, kan dia tidak jadi mati. Saudaramu akan hidup. Ya, tapi kan nanti pada hari kebangkitan. Tidak, saudaramu akan hidup. Berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan tidak puas, panggil sama Maria. Mana Maria? Maria datang melihat Tuhan, tersungkur dia menyembah. Baru dia bicara pelan-pelan, Tuhan, andai kata engkau ada, saudaraku tidak mati. Tidak sama caranya Marta. Marta mungkin, kenapa kamu terlambat datang, guru? Waduh. Tapi Maria tidak. Maria sungkur, tersungkur. Mereka juga rasanya gimana ya, nunggu Tuhan datang. Tapi Tuhan datang selalu tepat pada waktu. Tuhan tahu apa yang dia mau buat, indah pada waktunya. Kalau sakit mati, sakit sembuh, dengan mati bangkit hidup lagi, mana lebih besar mujizatnya? Sakit sembuh, oh biasa. Tapi mati bangkit, wah ini luar biasa ini. Yang luar biasa Tuhan mau lakukan untuk hidup kita. Yang mati rohani, dekat datangnya Tuhan, banyak orang dibangkitkan, mendengar Injil Tuhan, mendengar firman Allah. Yang mati rohani, yang hidup dalam dosa, seperti orang yang saya saksikan tadi itu, yang mengabaikan istrinya 20 tahun. Dia mendengar suara Tuhan melalui cucu 4 tahun. Suaranya Tuhan pinjam mulutnya cucunya, dan dia bertobat. Tuhan punya sarana banyak untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Ya,
Jadi kalau ada istri sedang doa sudah lama, jangan bilang saya sudah terlalu lama berdoa, saya sudah tidak mau berdoa lagi. Ya. Tunggu. Itu yang kita lihat Yakub, dia tekun, dia tunggu, dia di kemah. Apa yang dia buat di kemah? Hanya malas-malasan? Tidak. Saya yakin Yakub sedang terus berdoa, menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan dia membaca, dia merenungkan firman Tuhan. Sampai waktunya tiba, kesempatan itu harus digunakan Yakub dengan baik. Esau pulang dari padang, Yakub lagi masak makanan sup kacang merah untuk dia mau makan. Memang mau kasih makan sama siapa dia masak itu? Untuk dirinya. Jadi sup kacang merah itu tadi untuk Yakub. Tapi kakaknya ini datang dengan capek, lelah. Ayo Yakub, kasih aku sup kacang merah itu ya. Oke, boleh. Nah, inilah waktunya Tuhan. Yakub diberi hikmat. Oke, boleh. Tapi tidak gratis. Bayar. Bayar dengan apa? Hak sulung. Oh, itu toh gampang hak sulung itu. Sudah. Aku tuh juga mau mati nanti, lelah-lelah untuk apa? Memang selalu capek. Padahal ini orang muda. Ada banyak orang muda, kata firman Allah, lelah, letih, lesu, masih muda, masih seharusnya fresh. Sekarang ini banyak orang muda, masih muda, harusnya masih segar, masih fresh, tetapi banyak orang muda letih, lesu, lelah. Seperti Esau. Ya sudah, aku jual hak sulung saya, sumpah, tukar. Itu waktunya Tuhan buat Yakub. Hak kesulungan sudah di tangan. Berarti akulah duduk sebagai yang sulung. Berarti berkat sulung akan menjadi bagian saya. Coba baca dulu ya sedikit. Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, Ya, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit berikanlah aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, dari yang merah-merah itu. karena aku lelah. Aduh, lelah. Ini saya bilang banyak orang muda kayak Esau, lelah, kok tidak semangat. Lebih semangat saya ini. Terus Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. disebut Edom, orang yang berbulu kasar, berbadannya kasar. Edom. Terus Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. disinilah jual beli terjadi, transaksi sukarela, setuju. Terus Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. ya, Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? nah untuk apa hak kesulungan? Terus Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. jadi masalahnya Esau ini dia menjual hak sulung karena dia memandang ringan. Memandang ringan. Cuma sup kacang merah.
sepiring sup kacang merah. Yudas Iskariot jual Yesus gurunya 30 keping perak, sangat kecil jumlahnya. Memandang ringan anak sulung itu. Akhirnya Ibrani mencatat bahwa Esau ketika ia mau menerima berkat sulung, dia meraung-raung menangis mencucurkan air mata, terlambat. Kini jeri lelah, Yakub tunggu di kamar, di kemah, nunggu, mungkin tidak sabar kapan ya kesempatan yang terbaik. Nah, waktu itulah kesempatan terbaik, tukar ya. Jatuhlah Esau, persoalan makan. Dan saya percaya sementara Yakub nunggu Tuhan, waktu yang terbaik itu, Yakub itu dibaharui terus, dikuatkan, diberi semangat. Kalau kita tekun sabar, itu kekuatan. Ya, saya percaya Ayub itu mendapat kekuatan karena dia tidak berhenti berhubungan dengan Tuhannya. Ada kekuatan di dalam bertekun itu. Sembahyang, dia berdoa, dia memuji Tuhan, terus di kemah sampai genap waktunya. Waktu yang baik itu Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yakub terjadi transaksi dengan Esau. Kalau kita baca kejadian pasal-pasal berikutnya itu, di situ Esau itu mengatai adiknya ini penipu itu. Bahkan Ishak juga mengatakan demikian. Adikmu itu sudah menipu kamu. Ya memang dia itu menipu saya, padahal tidak ada menipu di sini. Tidak ada tipu menipu. Transaksi sah. Di atas meteri. Bukan meteri 6.000, meterinya sup kaca merah. Iya, sah. Nggak ada yang tipu. Nah, masalahnya kenapa? Dia memandang ringan. Jangan memandang ringan hak sulung, karena nanti kita semua di Yerusalem surgawi di Bukit Sion itu kumpulan meriah anak-anak sulung yang terdaftar namanya di surga. Kata Ibrani pasal 12 ayat 22-23, tidak usah baca. Yang penting sekarang dalam menunggu datangnya Tuhan, menunggu realisasi itu, maka kita harus membaharui kekuatan kita. Caranya bagaimana? Menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 40, tolong dibaca. Ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah. Itu sama Esau, orang muda banyak jadi lelah. Kenapa sih kamu tidak semangat ya? Iya, tidak boleh ke sana kemari om. Mau fit ini, si pakai masker. Terus? Dan lesu. Ya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Dapat kekuatan yang baru. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya raja wali itu. Terus mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tidak jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekian. Itulah sebabnya Yakub dengan tenang menantikan Tuhan. Karena setiap kali dia tunggu waktu Tuhan, dia dikuatkan, dia dibaharui. Seharusnya seperti jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3, dalam menunggu Tuhan datang, mereka itu selalu disegarkan Tuhan, dibaharui. Masuk di kemah, masuk di kamar,
sembahyang kepada Bapakmu yang tersembunyi itu, maka dia akan membalas dengan terbuka dari tempat yang tersembunyi yang kita tidak lihat. Dia tekun tunggu Tuhan, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Ia menjadikan, kata Pengkhotbah 3 ayat 11, jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ada banyak orang muda gugur seperti Esau, melepaskan hak sulungnya untuk sepiring sup kacang merah, untuk segenggam kesenangan daging, kesenangan dunia. Orang muda itu melepaskan hak sulungnya. Jangan itu. Mari kita baca Mazmur 103. Harusnya jadi seperti Raja Wali. Ketika badai datang, Raja Wali itu menerjang badai, naik ke lebih di atas badai dengan 2 sayap. Ya. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Ya, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Terus sehingga masa mudamu menjadi baru mudamu jadi baru. seperti pada burung Raja Wali. Ini bukan hanya orang muda yang letih lesu, yang harus dibaharui, yang harus dikuatkan, tapi orang-orang tua juga. Kita yang sudah tua-tua, kita juga perlu dibaharui Tuhan, sehingga masa muda. Jadi saya merasa lagi mudah lagi, walaupun usia sekarang ini, saya selalu bilang jangan bilang sudah tua. Anak-anak selalu ingatkan saya, Pak, 70 lebih itu belum tua loh, Pak. Oh iya, belum tua, masih muda. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Burung Raja Wali itu sudah adalah burung yang bisa bisa hidup lebih tua daripada segala burung lain. Usianya bisa mencapai 70, burung Raja Wali. Tapi ketika burung Raja Wali itu umurnya 40 tahun, itu sudah tua, dia sudah sangat tua. Tapi dia bisa hidup nanti 70 kalau dia melakukan beberapa hal. Karena di umur 40 Raja Wali itu sudah tua, parunya sudah bengkok, sudah melekat hampir ke dada. Paling sudah tidak bisa memangsa. Ya, sudah tidak bisa memangsa, sudah bengkok. Bagaimana bisa mematuk makanan? Tidak bisa. Nah, kukunya yang terkenal kuat mencengkeram itu, kalau dia dapat mangsa dia cengkeram, tidak bisa lepas. Itu sudah tumpul di usia 40, tumpul. Nah, bulunya sudah terlalu tebal sehingga sulit dia terbang tinggi mengatasi badai. Raja Wali ini sadar kalau dia sudah tua, dia harus melakukan sesuatu supaya dia menjadi semangat lagi, dia menjadi mudah lagi. Maka Raja Wali harus naik ke tempat yang paling tinggi, tinggi sekali. Di sana dia berdiam diri kurang lebih mungkin beberapa bulan, 4, 5 sampai 6 bulan dia di sana. Apa yang dia buat? Dia mulai pukulkan parunya itu ke batu, tak, tak, sakitnya luar biasa, sampai paru itu copot keluar, sampai tidak punya paru lagi. Tapi dia harus nunggu dah lama Tuhan berbuat sesuatu melalui burung Raja Wali ini. Parunya keluar, paru yang baru. Dengan paru yang baru, Raja Wali itu harus mencabut bulu-bulu yang tebal ini. Aduh,
Sudah sakit tadi, parunya dipukul-pukul, bulunya cabut-cabut. Sekarang kukunya juga yang sudah bengkok dicabut, sakitnya luar biasa. Tapi dia menunggu itu, dia cabut semua. Dia menunggu sampai bulunya keluar yang baru semua. Paru yang baru, kuku yang baru. Sekarang Raja Wali tua, 40 tahun Raja Wali tua, menjadi muda kembali. Dia membaharui, itu Daud bilang, hasratku sehingga aku menjadi muda seperti Raja Wali. Ya, dia menjadi muda lagi. Dan itulah sebabnya dia tambah 1 kali lipat umurnya, jadi 70 tahun. Bukan hanya yang muda rebah, lesu, lelah seperti Esau, seperti yang dikatakan Yesaya tadi pasal 40. Yang tua pun tidak mau kalah, tetap semangat. Tuhan membaharui, kata Mazmur. Tolong, saya enak baca itu, Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu Ya. dengan kebaikan, Ya, sehingga masa mudamu masa mudaku menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. seperti Raja Wali. Paruh yang panjang sudah tidak ada, bulu yang tebal sudah banyak dicabuti, tumbuh yang baru. Kuku yang sudah tidak bisa mencengkeram mangsa dicabut, sudah muncul yang baru, sehingga modelnya kembali muda. Dan dia punya kekuatan untuk terbang mengatasi badai. Tapi dia harus tunggu, kurang lebih paling banyak mungkin 6 bulan di tempat itu. Dia menyendiri, menunggu waktu bulunya tumbuh, menunggu waktu parunya muncul, menunggu waktu kukunya. Tunggu lebih lama, kapan Yesus datang kembali. Biar kita tekun, apapun beban kita, tanggungan kita di masa sulit ini, Tuhan menyertai kita, gerejanya. Amin. Tuhan melindungi kita, Tuhan membaharui semangat kita. Tidak ada satu kata firman Allah yang dinubuatkan Allah melalui firman-Nya untuk dunia, untuk gerejanya, yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada waktu kita menanam, ada waktu kita menuai apa yang kita tanam. Jadilah tekun seperti petani yang tunggu sampai panen. Kita tunggu kapan Tuhan datang, tapi saya percaya Tuhan pasti datang. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah mengajar kita sabar dan tekun menantikan Tuhan datang kembali. Dan Tuhan pasti datang. Tuhan segera datang. Segeranya kapan? Tanda tanya. Kita disuruh bertekun. Kita bertekun dalam pengudusan. Kita bertekun sehingga Tuhan datang pada waktunya, kita bisa menyongsong Dia. Mari, terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia. Tuhan tidak pernah berkorban sia-sia. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu, yang mengangkat aku, yang menebus aku dari lumpur dosa dan mendudukkan aku sebagai anak-anak sulung-Mu Tuhan. Yang telah membebaskan
yang mungkin tak terampunkan. Namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin aku mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal dan abadi. Tekunlah menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Menunggu memang bukan hal yang enak. Menunggu diperlukan sabar, diperlukan tekun. Tapi yang pasti firman Allah tidak pernah
tidak digenapkan. Firman Allah pasti digenapkan. Tuhan Yesus pasti datang. Mempelai laki-laki itu pasti datang. Persoalannya apakah kita sabar menunggu dan menyediakan minyak cadangan itu? Ada kelimpahan minyak. Apakah kita tetap menjaga Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita tetap hidup dalam penyucian, pengudusan Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, amin, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Berapa waktu selang firman yang dinubuatkan Tuhan kepada Ribka, kita tidak tahu umurnya Yakub waktu digenapkan itu umur berapa. Waktu dia jual sup kacang merah itu, gantinya hak sulung. Kalau umurnya Yakub 20 tahun, berarti firman yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ribka ketika Ribka susah payah mengandung, 20 tahun baru digenapi. Tidak ada yang instan. Ibu yang saya saksikan tadi, ibu yang berdoa untuk suaminya 20 tahun. 100 tahun yang lalu hamba-hamba Tuhan sudah mengumandangkan Tuhan Yesus datang. Sekarang belum datang. Kapan? Tuhan suruh kita sabar, bertekun, sabar. Kapan COVID ini lewat Tuhan? Sabar, bertekun. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sabar. Yakub masih dikandung dalam kandungan. Tuhan sudah berbicara pada istrinya Ishak, Ribka, ibunya Yakub dan Esau. Berapa tahun kemudian, setelah Esau sudah pandai berburu, setelah Yakub sudah dewasa, jadi orang muda yang gagah, barulah firman itu digenapkan. Sabar ya, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Sabar. Ada lagu bilang, sabar dalam susah sukarmu.
Ayo kita menyanyi itu supaya kita sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Siapa yang mau sabar? Angkat mari kita menyembah Tuhan. Sabar, tunggu waktu Tuhan dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, amin, dalam susah sukarmu. Sabar, banyak orang menderita, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Tunggu waktunya Tuhan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada saatnya. Tekun, setia pada Tuhan sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, jaminan-Mu bagi kami. Kami dikuatkan Tuhan. Firman Tuhan selalu jadi kekuatan kami. Firman Tuhan selalu menjadi sesuatu yang akan digenapkan dalam hidup kami. Janji Tuhan bagi gereja yang sedang menunggu-nunggu mempelai laki-laki akan datang pada waktunya. Yang menantikan pertolongan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saudara semua menerima berkat. Saudara semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua bisa sabar tekun menunggu saatnya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara semua untuk di rumah-rumah masing-masing kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan satu nyanyian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang layak dipuji, disanjung. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Ia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat, muliakan Dia
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di jadwal ibadah yang berikut.